Dari warga sekitar pocong itu pocong hitam, Bang. Dan ini tanda kutip. Yang mana yang dibilang pocong hitam itu kebanyakan kalau kata orang dulunya ya. Kalau kata sepuh-sepuh di daerah sini lah ya. Itu pocong hitam, pocong yang mana buat santet, Bang. Tong, pulang, jangan main di sini. Udah malam ini rawan, ntar banyak ular lu. Begitu ngomongnya, sembari nyenter-nyenter tuh. Itu pas keluar, memang tuh alang-alangan udah pada tinggi tuh, Bang, rumput lah ya, kita bilang rumput-rumput udah pada tinggi tuh, rumput-rumput liar. Itu pada tidur, Bang, kata teman gua. Begitu muncul itu sosok anak kecil, ya bener. Jadi setengah badan ini orang, dia sembari ketawa kayak suara ya sewajar anak kecil gitu. Jadi badan itu binatang, Bang. Pokoknya tukang sate gitu. Itu dia lewat. Memang dia mah sering muterin wilayah situ sering. Cuman emang lagi apes ya, dia gua nggak tahu gimana gitu ya. Dia dibilang apes apa rezekinya, dia gua nggak tahu. Itu jam 1:30 dia lewat gerbang itu. Itu langsung sosok hitam mata merah itu yang gua bilang pocong kain kapan hitam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik di Timur Misteri Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa juga nih bantu channel Timur Misteri dengan cara like, komen, dan subscribe biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman epik-epik seperti video-video sebelumnya. Oke, di kesempatan kali ini gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman horornya yang jaga di rumah pocong. Nah, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumbernya. Oke, selamat malam Komandan. Selamat malam, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Baik, alhamdulillah. Gue pangling juga nih ngeliat lu sekarang nih. Kenapa? Udah gokil banget sekarang ya, udah sukses ya Bang Kajil ya? Alhamdulillah, amin. Dibilang sukses belum, cuman ada sedikit kemajuan. Oke, luar biasa Nah teman-teman nih, gue kayaknya udah nggak perlu ngenalin lagi lah siapa sosok pria tampan yang di samping gue ini lah. Pokoknya yang jelas sesuai dandanan lu lah, lu bakal menceritakan pengalaman lu ketika lagi jaga ya. Insya Allah. Dan disclaimer dulu ini eksklusif nih karena baru ngubungin gue dan katanya ini cerita ya udah diangkat cuman sama artis ya. Lebih tepatnya channel ini channel epic dah. Artis ya, besar artis. Ya. Salah satunya di situ pemerannya Amanda Manopo, Bang. Widih, berarti lau ketemu tuh. Ketemu. Yo, cuman sayang nggak sempat foto bareng, cuman sama host-hostnya kita foto bareng. Ada tuh. Ada bukti nyata nanti. Itu ceritanya gimana, Bang? Jadi saat di tempat gue jaga ini, tempatnya dulu lah, lokasi dulu nih gue jelasin sedikit. Itu kurang lebih 200 meter jaraknya lah, 100 sampai 200 meter lah. Itu jarak dari tempat gue jaga ke tempat yang dibilang-bilang tuh sama orang-orang sekitar tuh rumah pocong atau tempat pesugihan dulunya gitu. Karena udah lama, udah berapa tahun yang lalu kosongnya gitu, sampai saat ini kosong gitu. Nah, di situ yang sering bermunculan sosok itu setengah manusia, setengah binatang, Bang. Di rumah pocong itu? Ya, nggak dikatakan pocong juga, malah yang pocongnya sedikit. Oke. Yang gua pahamin di situ malah dari warga sekitar pocong itu pocong hitam, Bang. Dan ini tanda kutip. Yang mana yang dibilang pocong hitam itu kebanyakan kalau kata orang dulunya ya, kalau kata sepuh-sepuh di daerah sini lah ya, itu pocong hitam, pocong yang mana buat santet, Bang. Oke, ada ritual pesugihan juga gitu? Ya kurang lebih pembahasan dari warga sekitar hampir banyak itu bekas tempat pesugihan. Atau bisa dibilang rumah pocong lah gitu. Nah, dari sosok-sosok yang ada, ini belum lama nih, Bang. Gue sering denger nih suara-suara aneh nih, Bang, di lokasi sekitar nih. Nah, dari teman-teman yang biasa nongkrong malam, ya kan, yang suka keluar malam lah gitu ya. Memang di jalur gue ini kalau udah di atas jam 11:30 itu udah sepi. Jadi udah nggak banyak yang lalu lalang lah daerah situ gitu. Nah, di situ tuh suka kedengeran tuh dari beberapa anak muda yang lewat tuh ya,
suara-suara aneh, dengungan-dengungan begitu bang. Jadi gimana ya, sosok ini tuh sering nampakinnya kebanyakan nih warga bilang atasnya manusia, bawahnya binatang, dan itu bisa kita gambarkan seperti siluman ular bang. Dan siluman ular tersebut ini bukan jelmaan yang tiba-tiba ada di situ, melainkan itu jelmaan yang sengaja dibuang dengan pemiliknya zaman dulunya. Kayak tempat pembuangan. Iya, jadi gitu. Bisa dibilang di situ hampir udah lama kosong gitu kan, dan tempatnya juga udah semrawut lah bang. Itu banyak buangan-buangan yang ada di situ bang, termasuk pusaka salah satunya gitu. Dan salah satunya itu sosok-sosok yang aneh-aneh lah gitu. Jadi nggak hanya satu yang tadinya julukan dari warga itu rumah pocong, dan ternyata di situ udah banyak sosoknya bang. Dan pernah ada orang tinggal nih bang di samping rumah tersebut. Jadi tembok belakangnya itu dempetan nama halaman rumah tersebut posisinya. Jadi ditutup sama tembok belakang dia halamannya, jadi retel L gitu bang. Nah itu entah ular itu masuk dari mana, logikanya kalau memang dari ventilasi ya, dari lubang angin gitu ya, dari dapur, itu nggak mungkin karena sosok ular itu segede kaki bang. Besar banget ya. Iya. Nah itu kan udah nggak masuk di akal di situ, nggak logis lah gitu. Nah itu ular tersebut ada di dapurnya dia bang. Makanya sejauh ini udah nggak ada lagi tuh. Jadi rumah yang banyak orang tempatin itu kontrakan bang. Itu udah nggak ada yang berani kontrak di situ. Oh, sampai sekelilingnya pun berdampak dari horor tempat itu gitu. Betul. Jadi beberapa rumah yang dekat rumah kosong itu tuh kosong aja, udah ikutan kosong. Jadi memang kalau orang dulu bilang tuh kalau ada satu tempat yang kosong udah lama gitu, apalagi udah semrawut gitu ya bangunannya, itu pasti sekitar ikut kosong. Gua nggak tahu, nggak paham soal selak beluk rumah itu. Cuman yang gue dengar dari orang sekitar ya, terutama salah satunya RT setempat dah ya. RT setempat itu pernah bilang waktu kita pada ngumpul nih di pos ronda, lagi pada ronda lah gitu. Itu pernah bilang memang awal mula yang nempatin itu bukan orang kita bang, kayak orang luar. Bukan pribumi gitu. Bukan asli pribumi sinilah gitu. Bukan orang sini, jadi orang dari luar. Dan itu orangnya jarang berinteraksi sama tetangga, bahkan sama RT sekalipun gitu. Nah ini kan udah penggantian RT berapa kali bang ya. Ini RT yang sekarang yang bilang ke gua. Nah jadi memang orangnya jarang silaturahim sama orang-orang, jadi jarang kelihatan gitu. Nah tiba-tiba lambat laun nih kosong begitu aja itu rumah, dan pernah kejadian di situ pernah ada diri bang. Oh. Entah itu masalah keluarga, entah masalah apa gitu. Jadi pernah ada di situ tragedi diri, cuman udah berapa puluh tahun yang lalu. Nah dari situ udah tuh rumah kosong semakin rapuh. Belum lama ini memang ada salah satu channel wadah besar lah ya. Nah itu yang diperankan oleh bintang tamunya Amanda Manopo bang. Nah itu kebetulan jalurnya dari gue juga bang. Jadi jembatanin gitu. Jadi beliau dengan rombongannya atau timnya lah ya, itu bisa masuk ke rumah kosong itu karena ya gue yang jembatan nih. Jadi gue lapor RT setempat, RW setempat gitu, terus warga lah ya, untuk minta perizinan untuk diadakannya ya telusur gitu. Telusur kecil-kecilan lah gitu ya. Kita bahasanya gitu ke warga biar nggak begitu rame penonton lah gitu. Apalagi kan anak-anak tuh berisik. Channel artis ya. Betul. Apalagi artis gitu ya. Iya. Nah itu sedikit banyaknya ada sih dokumentasi kecil tuh bang. Gue foto sama hostnya segala macam gitu kan dalam acara malam itu gitu. Nah itu sampai berjalan sengit tuh bang lamanya gitu. Hitungannya sampai berapa jam lah di situ mereka syuting. Gue masih nongkrongin bang, karena itu masih tanggung jawab gue selagi mereka masih ada di tempat kosong itu. Nah itu gue ngobrol sama kru-krunya di luar area sampai titik akhir itu mereka ingin apa sih, penutupan lah ya, ingin close gitu dari acara dia. Nah itu tiba-tiba aja bang ada aura negatif dari dalam, yang mana itu kejadian bener-bener tuh kejadian semuanya tahu mungkin. Kalau ini sih bukannya ini ya, bukannya pirasat gitu, lagi-lagi itu langsung nyata bang. Jadi yang di dalam itu gemuruh, yang kita dengar bruk, ternyata itu bangunan ruang tengah itu ambruk bang. Wah. Dan dibarengin sama suara kayak ngaungan suara orang gitu bang. Terus selesai syuting tuh? Pas banget selesai acara. Nah dari situ salah satu host yang cewek bilang ke kru-krunya, untung kita udah selesai ya. Tapi kalau kita mau tambahin sedikit pun atau berapa menit pun dalam cerita ini,
lagi-lagi nih ada yang bakalan capek. Nah ternyata host itu udah punya feeling bakalan capek itu dalam arti ada yang bakalan kesurupan. Oke. Ya mungkin dia udah pengalaman kali ya timnya. Jadi dia udah ada respon seperti itu ya langsung aja tarik mundur karena pun acara udah kelar gitu bang. Oke. Di situ banyak sih bang yang bermunculan seperti sosok anak kecil cuman berbadan binatang. Jadi kebanyakan gitu setengah manusia setengah binatang bang. Bukan hanya host itu yang lagi waktu syuting itu cerita, warga juga ngalamin bang. Di sebelum-sebelumnya memang udah banyak yang lihat lah gitu. Betul. Nah untuk lu sendiri Bang Kancil, pengalaman apa gitu ketika lu lagi jaga karena memang berdekatan kan? Ngalamin kejadian apa lu? Kalau buat pengalaman jaga malam gue sih ya gue yang paling gue sangat rasakan itu ya kayak suara-suara ngauman kayak binatang, terus suara-suara jeritan orang, bukan lebih ke jeritan sih bang ya, kayak suara orang ketawa gimana sih, kayak orang ketawa, orang kayak lagi ngobrol banyak gitu. Cuman posisi suara itu kayak arahnya tuh menunjukin ke arah rumah kosong tersebut bang, karena memang kagak begitu jauh banget bang dari tempat gue jaga. Iya. Nah itu pun banyak orang yang lalu lalang daerah situ karena sedikit masuk ke gang sih ya, terus ke dalam itu luas bang, itu kisaran luas tanah 500 atau 700 meter gitu bang, kan cukup luas gitu pelatarannya. Nah itu pas masuk ke gapura sedikit itu ke dalamnya luas dari pintu gerbang rumah kosong itu. Nah itu setiap ada orang, memang itu udah permukiman warga bang, pas orang lewat lorong itu tuh jalur itu gapura itu selalu tuh didengerin sama suara-suara bising yang tanda kutip lah bang ya, yang aneh-aneh lah ya, kayak ada yang manggil, ada yang begitu, kadang-kadang kayak ada yang nimpuk di sepanjang jalan pas gerbang rumah kosong itu ya bang. Oke. Jadi memang kemungkinan ya karena rumah tua kali ya dan udah lama kosong gitu ya. Ya yang banyak bermunculan sih ya itu sosok wujud-wujud kayak seperti binatang yang berbadan manusia, itu yang suka dilihat gitu, kayak anak kecil kok tapi kakinya begitu kayak binatang gitu, ada ngelihat begitu ibu-ibu tetangga sekitar gitu. Nah terus ada lagi nih seperti pocong gitu kan, pocong ini jadi jubah pocong itu nggak putih bang, dia hitam. Nah itu yang dijelasin ke host yang ada syuting di situ tuh kemarinan, itu dia bilang ya memang ada benarnya bang, terawangan dia tuh benar kalau gua akuin. Hostnya yang nggak ngerti lah walau alam kalau masalah itu ya. Cuman apa yang dia terawang itu ada benernya bang, karena memang warga sekitar pun bilang sosok pocong di sini itu jubahnya hitam, kain kafannya hitam, nggak putih, terus sangat merah, dia punya bola mata tuh merona bang. Jadi nggak ada yang kuat. Kebanyakan tuh ada berapa tahun yang lalu lah ya bisa dibilang ya, atau sempat bilang ya ini sih orang udah cukup tua bang ya, ibu-ibu itu sampai lewat situ aja pulang kerja ya itu ditampakin depan gerbang sampai rumah kesurupan bang. Oke. Karena RT sendiri yang nyaksiin di rumahnya gitu, itu kesurupan dan itu adanya dari sosok itu bang. Kalau buat jaga malam gue sih alhamdulillah sejauh ini gue nggak pernah tuh sampai berani ke rumah lokasi itulah, karena bukan area jaga gue. Satu, ke rumah kosong itu. Kedua, buat ditampakin sosok-sosok yang ada di situ terus muncul di hadapan gue, ya amit-amit dah bang ya gitu. Karena memang lagi-lagi kan gue kerja gitu, jadi jangan sampai lah gitu. Cuman kalau hanya denger suara-suara itu wajar bang, namanya kita penjaga malam gitu. Nggak hanya pagi kita jaga, malam pun kita ada jadwal jaga. Jadi yang banyak gue temuin malah di area gue sendiri bang. Oh gitu. Itu yang penampakan kayak perempuan pakai dress gitu ya, kayak baju pesta atau baju kita bilang sih, kalau orang kita bilang kayak baju ulang tahun dah gitu ya, kayak gaun gitu. Itu pakai topi, ada bunganya. Itu kita ngelihat posisi dia nih lagi di samping begini bang, duduknya bang. Oh. Nah itu di area gue sendiri. Itu bukan hanya gue yang nemuin sosok itu. Di situ ada 3 security. Kita kan ngerolling, ntar pagi, ntar malam gitu kan. Kita bikin 2-1 shiftnya tuh, sistem kerja kita. Sudah ada 3 security, 3-3-nya nemuin bang. Jadi memang tempatnya dia tuh di dalam, di kawasan resto tempat gue jaga. Oke. Itu yang dibilang sama teman-teman kebanyakan, yaitu sosok nona Belanda yang mana dulu memang bangunan ini tempat dia. Ini mah horor itu ya, maksudnya tempat kampung lu kerja ya?
ya area gue kerja lah intinya gitu, bukan kampung gue, area gue kerja. Karena di belakang tempat gue jaga itu kan ketutup kalingan tembok bang. Itu kalau gue shoot dari lantai atas itu ada mes karyawan yang udah terbengkalai lah, lama nggak terpakai. Jadi kebanyakan karyawan udah pada ngekos di luar bang, dibanding dia pilih di situ. Walaupun uang gajinya irit gitu kan karena tinggal di mes, tapi ya itu lagi-lagi nggak ada yang berani, nggak ada yang kuat lama. Iya, karena horor, karena angker lah ya. Nah itu di belakang balik tembok tempat gue jaga itu, resto gue itu sawah bang, rawa. Apalagi ada rawa. Sampai sekarang masih rawa. Makanya gue kalau jaga malam tuh gue nggak pernah mau ada suara bising apa, suara kayak suara kaleng tang 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 gitu kan, kayak digelindingin. Iya, kaleng bang, bukan ranking, bukan. Abang nggak ranking ya? Ya intinya gitu bang. Jadi gue nggak pernah tuh naik ke mes karena nggak yakin gue buat ngecek ke sana gitu. Kalau itu maaf ya taruna atau maling gitu, itu gue nggak yakin. Memang mes itu udah lama terbengkalai di atas bang, udah nggak banyak yang mau ngisi gitu kan, nggak ada yang mau nempatin. Jadi buat apa gue ke atas? Jadi kalau dengar suara kayak gelindingan kaleng, kayak suara adukan gelas gitu diadu sama sendok gitu, gue nggak berani naik ke atas. Soalnya kan dari mes itu bawahnya itu kan langsung dapur, gede dapurnya bang, dapur resto. Nah atasnya itu kan di dak, atasnya itu mes 2 kamaran lah kisaran. Jadi yang sering gue temuin malah kalau saat gue jaga malam bukan yang di depan itu bang, yang di tempat area rumah kosong itu, malah di tempat gue sendiri angker. Jangankan di situ apalagi gitu. Di tempat sendiri gue aja angker, di tempat jaga gue sendiri gitu. Jadi yang banyak gue temuin sih ya lagi-lagi di tempat gue jaga gitu. Cuman karena berdekatan mungkinnya imbasnya gue bisa kalau jaga malam sendiri bengong main HP udah bosan gitu kan, udah aura-aura sedikit ngantuk atau udah mau capek lah, lelah gitu kan badan gue dijaga malam, itu suka ada tuh seliweran yang suara-suara aneh dari bisingan suara-suara dari sana bang, dari rumah kosong tersebut. Nah kalau yang di rumah kosong itu aura-aura dong yang gue denger bang. Cuman yang apesnya malah nih di temen gue bang, security yang satunya. Ketika dia jaga malam itu dia pikir tuh ada anak kecil masuk ke dalam. Dilihat dari kejauhan tuh kayak ada bocah, dia pikir anak warga sekitar gitu. Kok berani tuh bocah, jangan-jangan orang tuanya kagak tahu nih anak masih main aja kan gitu. Nah dibawa tuh senter bang, senter gede, ditenteng sama dia. Itu ditenteng sembari dia jalan nerusurin area tersebut tuh, rumah kosong itu di senter-senter dari luar sampai dia masuk ke gerbang. Karena tuh ternyata pas dia nyenter dari luar nih depan gerbang, itu sosok itu lari lagi tuh bocah di dalam, lari-lariannya di kebun itu. Karena tuh ya nggak tahu temen gue ini nggak ada rasa khawatir atau gimana, feelingnya dia kesian tuh bocah tuh mainnya tengah malam gitu kali. Dimasukin aja tuh gerbang sama dia, didorong, dibuka gerbang segitu gedenya. Nah dilihat tuh semut temen sama gue bang. Nah dilihat tuh ke dalam, Tang, pulang jangan main di sini. Udah malam ini rawan, ntar banyak ular lu. Begitu ngomongnya, sembari nyenter-nyenter tuh. Itu pas keluar, memang tuh alang-alangan udah pada tinggi tuh bang, rumput lah ya kita bilang, rumput-rumput udah pada tinggi tuh, rumput-rumput liar. Itu pada tidur bang, kata teman gue. Begitu muncul itu sosok anak kecil, ya bener. Jadi setengah badan ini orang, dia sembari ketawa kayak suara ya sewajar anak kecil gitu. Jadi badannya itu binatang bang, badannya itu hewan. Dia tarik mundur. Jadi sosok ini nih sembari pas nongolin wujudnya, dia ketawa sewajar anak kecil lah, gimana sih ketawa anak kecil gitu-gitu. Dia sembari narik mundur. Jadi dia nggak mau ganggu karena dulu lihat dia menampakin ini gue bukan orang, mungkin begitu bahasanya. Akhirnya dia tarik mundur lagi tuh. Dengan yang mana tuh dia balik mundur dengan posisi ada pada depan sama teman gue ini, cuman dia mundur. Nah itu rumput semua nidur bang. Jadi entah, kalau gambaran gue sama temen gue sih, ya itu bener sosok wujud setengah manusia itu ya ular, kayak ular jadian atau ular buatan gitu. Emang tadinya bekas orang gitu kan, punya pegangan atau punya ini kan mainan, ditaruh situ, dibuang di situ. Karena memang kayak, nah gue bangke batu nih, kayak pusaka nih, kayak misalkan bukan pusaka, kayak barang-barang antik gitu, kayak batu apa, banyak yang narik-narik di situ bang.
Oke. Bahasanya narik gimana sih ya? Kayak orang-orang yang lebih Praktisi-praktisi gitu. Ya? lebih bisa, lebih ngerti. Oh, di tempat ini banyak pusaka, ditarik kemudian nggak tahu caranya kayak gimana, tuh muncul. Minta izin gitu kalau dia Nggak ngerti itu kan, ya gue aja kagak bisa caranya kayak gitu kan. Dia sampai dapat kayak keris misalkan, kayak golok misalkan, atau batu cincin kayak gini, batu akik lah gitu. Ya cuman kan caranya gue nggak tahu apa dia izinnya gimana, doanya gimana, tuh tiba-tiba dapet. Nah kalau yang kayak gitu gue pernah negesin gitu, dalam arti di saat gue jaga malam, rame ada apa tuh, ada 5-6 orang, gue samperin, salaman pada pakai peci kan, jaket hitam. YouTuber bukan? Bukan, jadi kayak praktisi ini kayak orang-orang dari daerah mana gitu datang. Oke. Ya orang tua semua kebanyakan. Nah itu gue salaman karena ada orang tua, gue masih pakai seragam ya kan, saat gue jaga malam. Pada ngapain Mang? Ini mau silaturahim, banyak yang harus dibawa pulang di sini. Oke. Sayang kagak dirawatin. Toto ke dalam, lah gue sih di luar kagak berani. Cuman keluar diunjukin pusakanya. Nih pusakanya. Itu kayak golok, masih dililitin kain merah, kain hitam, terus kayak keris, diinin kain putih lah, kerisnya cuman bentuknya doang yang gue liat, cuman itu diinin kain putih gitu. Ditutupin kain putih. Ya itu dapetnya udah begitu, cuman kain putih itu kotor. Gue nggak tahu itu buat apa, gunanya buat apa, urusan dia dah, walau alam. Nah gue pernah dikasih sama dia tuh, ditawarin, bukan dikasih ya, nggak minta, demi Allah nggak minta, itu cuma dikasih sama dia. Mau nih Bang, bawa pulang nih, pakai, jangan dilepas-lepas. Batu warnanya kayak kemerah-merahan gitu, cuman nggak terang merahnya gitu, nggak ngejreng gitu merahnya, kecil batu Bang. Merah 5 gitu. Nggak ngerti deh gue, nggak begitu paham batu juga Bang. Nah gue sih asal make aja gitu, cuman gue pikir takut kenapa-napa gitu. Enggak Mang, makasih. Oh lu nggak ambil? Kagak, gue nggak mau. Soalnya dia kan nggak nyebutin buat apa, terus gunanya gitu kan. Akhirnya ya udah gue tolak lah, gue pegang. Enggak ada Mang, makasih. Cuman memang pas saat gue pegang itu beda, dari tangan dia ke gue ini beda Mang. Jadi kayak berasa hangat gitu Bang Ibnu. Oke. Jadi kita pegang nih, walaupun cincin tuh kecil kan, kita pegang tuh berasa hangat. Nah akhirnya ya udah gue kasih lagi dia, gue ngeri dong kenapa-napa, ya udahlah, gue nggak mau kena imbasnya dari hal-hal kayak gini, gue kasih lagi. Enggak Mang, soalnya bukan inian kita takut ada ininya ke depannya. Dia cuma ketawa dong sama teman-teman itu, cengenges lah, cengir gitu lah. Ya udah akhirnya dibalikin, diterima sama dia. Bener nggak mau? Bagus nih. Nggak mau Mang. Berarti cincin itu pusaka itu ada isinya gitu. Iya, karena dia nggak ngomong apa-apa ke gue, ya udah gue balik lagi, ya gue nggak mau nerima lah gitu. Dia cuma ngasih gitu aja, gue nggak mau kenapa-napa lah gitu kan. Takutnya sampai di rumah gitu kan, gue kan punya anak, punya istri gitu kan, takutnya kenapa-napa, ya amit-amit. Makanya ya udahlah, nggak usah, mendingan nggak punya gitu daripada kita punya nggak ngerti apa-apa gitu kan, nggak ngerti jalurnya. Oke. Ya jadi memang menurut gue sih rumah tua itu memang parah sih Bang, sampai sekarang juga masih banyak kejadian-kejadian goib-goib lainnya Bang, selain banyak orang narik pusaka gitu. Nah buat gue sih sampai sekarang kan masih aneh Bang gitu, masih banyak kejadian gaib gitulah. Sampai masih banyak yang narik pusaka sampai sejauh ini Bang. Orang dari mana aja gitu, yang dari Bekasi, dari Tambun apalah gitu. Nah ya orang bisa lah intinya gitu ya, sama timnya, sama rombongan. Jadi daya tarik lah tempat itu ya buat orang seperti itu gitu. Dan anehnya mereka kok tahu. Iya. Ya mungkin karena udah dipublikin di YouTube atau segala macam gitu. Enggak, sebelumnya juga kan belum ada. YouTube ini kan baru-baru ini Bang. Oh yang kemarin Iya kan? gue juga nonton sedikit sih memang. Iya. Nah, Baru jadi, gitu ya videonya. Iya, jadi gini loh. Kok orang-orang kayak gitu tahu gitu, walaupun dia tinggal jauh gitu. Iya. Nggak daerah sini nih, nggak daerah gue jaga gitu. Kok dia tahu bisa gitu. Ya, kayak mungkin tempat, ada energinya kali Bang aja. ya intinya gini dong Bang, kayak makam-makam keramat. Di sini misalnya ada makam keramat, satu makam keramat. Siapa-siapa gitu, ulama siapa. Kok dia bisa nyampe? Ya mungkin apa dia, dari dia ngerti ada energi segala macam. Iya bisa jadi begitu ya. Bang. Ya Allah alam lah ya. Nah, anehnya lagi nih Bang ya. Baru 3 hari yang lalu. Oh. Itu tukang sate, lo tau gak tukang sate yang biasa keliling tengah malam tuh. Itu dia lewat. Memang dia mah sering muterin wilayah situ sering. Iya. Cuman emang lagi apes ya dia, gue nggak tahu gimana gitu ya. Ya dibilang apes apa rezekinya dia, gue nggak tahu. Itu jam 1:30 dia lewat gerbang itu. Itu langsung tuh sosok hitam mata merah itu yang gue bilang pocong kain kapan hitam itu. Nah itu tukang sate gerobak ditaruh di jalan
balik badan, dia jalan berapa langkah lari tuh bang ke depan. Yang mana di depan itu ada steam mobil apa ya kalau sekarang tuh. Itu 24 jam. Oh. Itu lari ke situ dia bang, ngos-ngosan. Tolong bang temenin saya ambil gerobak saya. Emang kenapa? Sosok yang biasa orang sini bilang itu tadi manggil saya. Itu. Nah itu dari kejadian tukang sate ada kejadian lagi bang. Jadi karyawan di tempat gue jaga ini saat jam kerja itu bang, itu memang udah jam setengah 10, dia belum pulang karena dia tuh OB lah ya, cuman OB kan namanya OB kan bisa kemana itu merangkap kerjanya dia di situ, nyuci piring dia segala macam. Gue jaga malam itu di depan gue jaga. Nah itu OB katanya lagi nyuci piring dipanggil, Pak. Pas nengok kagak ada, panggil lagi, Pak. Pas nengok nggak ada. Ngatut tuh anak kecil ada di tangga buat menuju ke mes. Yang gue bilang mes di tempat gue itu dekat resto. Itu ada tangga di belakang resto tuh, bawahnya kamar mandi. Itu duduk anak kecil itu. Ditanya tuh, kenapa? Nggak apa-apa, kata gitu. Cuman mau anterin pulang. Lah, oh no, di depan ada security, kata dia gitu kan. Ngapain main di sini? Udah malam, gitu. Dia baru nyuci itu, baru megang piring. Nungguin bapak aja deh. Kelar nih nyuci. Balik ke tangga tuh dia keluar dari ruang cucian tuh, dari ruang dapur resto. Lah kemana tadi bocah? Dipanggil lagi, Pak. Nggak tahu ada tuh deket pembuangan sampah bang. Ada lokasi tempat gua jaga nih di belakang tuh ada pembuangan sampah. Yang mana memang di situ sosok anak kecil bang. Dilongok, woi ngapain? Nggak kelihatan sini majuan. Ayo anterin ke depan ayo pulang. Udah malam ini di depan ada security no. Dia jalan dua-dua sama bocah itu sampai gerbang luar. Pas dia buka gerbang, karena gerbang gue tutup, gue jaga di luar, dia keluar buka gerbang, lagi sih lu main jauh-jauh banget. Lah gue kaget lagi main game. Lu ngobrol sama siapa bang? Ini bocah pas dilihat kagak ada bocahnya. Hah? Sendiri? Bener-bener kagak ada itu bocah. Gue juga sampai, lah lu gimana sih ngobrol sama bocah, mana bocahnya? Dia sembari kayak orang nuntun gitu bang. Megang, pas dilihat temennya kagak ada bocahnya. Dia cuma megang angin udah. Dah, kagak ada. Tadi bocah sini gini. Nah dia cerita, itu gue tadi dari tangga terus dari tempat sampah. Bang, lu keluarin motor. Kalau udah beres kerjaan, lu keluarin motor, lu balik aja. Jaket lu di mes udah nggak usah diambil. Di atas kan udah nggak usah diambil. Lu besok kan kerja lagi, masuk pagi. Ya sih bre, emang malam ini gue capek banget. Tadi saya bre, kalau gue omongin kayaknya enggak ada. Ini malam soalnya jatah gue jaga, ntar aja besok kalau kita ketemu jaga pagi. Cabut dia. Iya bre, makasih. Nah itu udah selang 2 hari ketemu tuh jadwal sama gue, dia pagi gue pagi. Nah jam makan siang lah, jam istirahat kita baru bisa ngobrol sesama karyawan di resto itu ya. Itu dia ke depan bawa es tuh di gelas. Bre, udah istirahat? Udah bang. Bre, gue mau nanya yang kemarin gini-gini. Nah gue jelasin yang mana memang tuh sosok anak kecil adanya di situ di tempat sampah. Yang mana tempat sampah tuh kan ada pohon kelapa tua tuh udah permanen. Nah bawahnya tuh dikotakin buat tempat sampah, ditembokin gitu buat tempat sampah lah. Nah itu kalau malam bre, gue bilang gitu kan, gue bisa manggil bre aja gitu ya. Kalau malam tuh bre, tuh bocah dari pembuangan nih, ada lubang pembuangan tuh, air limbah 2, itu dia muncul bre. Suka ngacak-ngacak sampah di situ tuh bre. Nah itu dia mungkin adanya dari sono bre, buangan dari rumah pocong itu. Makanya lu kemarin bilang sama gue, tuh bocah minta anterin pulang. Oh iya. Kan lu tuntun, pas gue liat kagak ada siapa-siapa. Jangan kan bocah, orang gede juga kagak ada lu tuntun. Apa yang lu pegang bre, lu ngaco ya, makanya lu buru-buru pulang. Kan gue gituin kemarin. Itu jangan-jangan tuh imbasnya dari rumah kosong yang itu, yang dibilang orang-orang rumah pocong. Oke, sama kayak temen security lu ya. Betul. Anak kecil. Nah itu yang tadi teman security gue juga gitu bang. Dia ceritanya pas ketemu, jadi pas begitu dia jaga malam nih, udah 6:30 pagi, aplusan kan. Nah itu paginya dia ngomong itu sampai jam 8 pagi di situ bang. Dia ngobrol apa yang dia rasa semalam. Jadi dia ngejelasin dah, intinya ngejelasin ke gue. Makanya nih di sini gue bisa paham gitu ceritanya dia. Nah mungkin itu aja sih bang yang bisa gue ceritain gitu kan. Di rumah pocong itu memang banyak sosok-sosok yang ada, yang bersemayam di situ bang, karena memang udah tahunan lamanya rumah kosong tersebut terbengkalai. Jadi ya mungkin segitu aja sih cerita dari gue bang. Ini Jil, yang gue bikin bingung nih Jil. Di situ kan identik gitu
tadi sempat lu bilang gitu itu rumah Sugihan Pocong, entah ada yang bilang rumah pocong, entah gue juga udah ngeriset sedikit gitu di film yang YouTuber udah pernah ke tempat itu ya. Oh, udah tayang, Iya, yang dijembatanin sama lu nih sampai dia hingga akhirnya bisa syuting di situ kan. Tadi gue sebelum syuting lu gue sempet ngeriset sedikit lah gitu. Ya memang di situ hostnya bilang ini rumah pocong gitu, signifikan lah rumah pocong gitu. Tapi dari cerita-cerita lu kok lebih ke dominan ke anak kecil yang separuh manusia separuh binatang. Terus lebih dikenalnya atau warga-warga situ ngelihat sosok itu gitu. Nah, apa hubungannya dengan framing kalau rumah itu rumah pocong gitu, maksud gue gitu. Sedangkan sosok di situ kan ya yang lebih dominan warga lihat itu kan anak kecil sama sosok yang separuh binatang separuh Betul. manusia itu gitu. Ya mungkin itu bang, dari yang sosok pocong kafan hitam itu bang. Oh iya, Yang ya kalau itu ya. Kalau host di situ bilang sih ya, yang syuting di situ kemarin, ya sosok itu ternyata sosok buangan, gitu. Sosok bekas iya, bawaan orang lah itu gitu. yang Jadi sengaja ditaruh situ. Iya, gue paham. Jadi banyak di tempat itu ternyata banyak bekas-bekas pesugihan yang dibuang di situ bang. Oke, gue paham. Berarti memang ini dasarnya dari rumah pocong nih. Betul. Nah, cuman karena energinya di situ negatif, jadi dominan banget buat orang-orang buang sosok-sosok baru di situ lah. Ini Betul. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, itu mungkin karena kuat energinya. Ini karena gue riset juga ya tadi ya videonya. Mungkin karena energinya lebih kuat, sosok yang ular sama manusia ini, jadi dia lebih kayak menguasai tempat itu ya. Tapi dasarnya ini rumah pocong gitu ya. Betul. Oke, gokil sih. Gini Cil, gue kan sama teman-teman ya lagi fokus juga nih buat ngeriset gitu Cil. Kejadian-kejadian horor sekaligus di lokasinya gitu kan. Dan kebetulan banget tempat kita syuting ini kan nggak jauh nih Cil ya. Betul. Mana sempat kita kesana juga. Ya jujur gue ini nggak berani. Tadi sempat Bang Acil nih nawarin, katanya syutingnya di sana aja gitu, minimal di halamannya lah gitu. Cuman karena memang Bang Acil juga dadakan ngajakinnya langsung di sana gitu, gue juga nggak punya persiapan, jadi ya gue pikir ya kita deket-deketan aja nih, tipis-tipis lah dari lokasi gitu. Ya nggak jauh lah dari sini juga tempatnya Bang Acil ya. Dari sini juga nggak jauh. Jadi masih ada lah aura-aura negatif dari ceritanya Bang Acil kalau gue pribadi gitu. Betul. Yang di lokasi syuting sekarang gitu kan, ditambah nih ada orang nabung nyembul. Nih gue yakin banget kelar kita tag nih ya, paru-paru nih. Oke Bang Acil, mungkin nggak banyak lah karena lo juga jadi terlalu detail. Nah, mungkin satu pertanyaan aja lah dari gua. Nah Bang Acil, lu kan udah lama nih Bang kerja di security itu ya, maksudnya Betul. berdampingan lah sama bangunan-bangunan seperti itu gitu. Apa yang membuat lu nih kuat gitu, maksudnya oke gini lah, gue langsung aja nanyanya tuh poinnya kali Bang Acil ya. Iya, Gue juga Bang. sebenarnya nggak enak nih, ini jawaban dari netizen nih Bang Acil. Oh gitu. Mungkin lu di sini bisa ngejelasin sekalian lah gitu. Betul. Ini ada nih, mungkin kan awalnya Bang Kancil ini suka diundang-undang sama YouTuber lain gitu kan, atau dasarnya memang pertama kali kan memang lu juga bergabung di Timur Misteri ya, terus lu cerita-cerita horor hingga akhirnya teman-teman banyak tertarik sama cerita-cerita horor dari Bang Kancil gitu kan ya. Ada komenan dari teman-teman nih Bang Kancil, ini orang hidupnya horor mulu gitu, banyak cerita horornya gitu kan ya. Kalau gue pribadi ya, kalian tahu sendiri lah Bang Kancil ini hidupnya aja malam hari. Ya kan, Kalong dong. iya, apalagi sendiri di situ malam jagain, atau sendiri tempat jaganya berdekatan sama yang di belakang rawa, di sampingnya tempat-tempat horor gitu kan. Nah mungkin lu bisa ngejelasin juga Bang Acil gitu, kok hidup lu horor banget gitu, mungkin di sini lah lu wayanya ngejelasin nih Bang Acil. Wayanya. Iya gitu. Oke, jadi gue jelasin nih Bang buat teman-teman. Iya, jadi biar kita tuh asik aja gitu Bang Acil. Iya. Ya jadi gini ya, gimana ya, berawal lagi kan dari kehidupan masing-masing Bang itu. Oke. Ya kan kriteria orang berbeda. Kriteria orang ya. Kriteria orang berbeda dan pengalaman orang beda-beda. Betul. Ya kan, urusannya pun berbeda-beda. Pasti. Kalau Allah Iya. nyiptain urusan kita sama, ya Bang Ibnu nggak jauh beda, mau gue sama-sama ganteng. Iya. Ya kan? Gue Nah, jadi jadi security aja rezeki ya gue kalau begitu. sama-sama ya. Iya. Jadi emang rezeki gue sekarang ini Allah lagi kasih seperti ini Bang. Oke. Jadi tugas malam, tugas pagi, terus sampai gue jujur ya, gue jujur bukan berarti gue begini mau, gue nggak mau. Tapi kalau gue ngeluh capek, gue punya anak bini yang harus gue nafkahin. Enggak, maksudnya gini Bang Acil, kok lu tuh banyak ketemu sama sosok itu, apa lu nya indigo apa Enggak. apa gitu? Lu peka apa gimana? Enggak, Gitu? Apa lu kalau- dari cincin lu ada pegangannya gitu? Ada pegangannya ini ringnya, Oh, iya, ikatannya.
Jadi bisa gue pakai. Enggak, buat Bang Ibnu sama teman-teman jangan salah kaprah nih, jangan salah Oke, oke. paham dulu. Kagak bisa sama sekali. Enggak dibilang orang gue indigo, enggak. Dibilang gue orang bisa, kagak. Cuman gue semangat kerjanya mungkin lebih dari yang lain, Bang. Karena Oke. banyak tuntutan dalam hidup gue. Ya mungkin sama orang juga banyak keluh kesah gitu kan. Sampai nih jujur, gue security ini megang megang perusahaan? dua link, Dua perusahaan gitu. jujur. Gokil. Nah tadi yang gue bilang di restoran ini gue bertiga. Di saat gue masuk pagi, kadang gue tukeran sama temen. Tukeran Double job, jaga, berarti lu double job. double job. Gokil. Nah Lu ini pejuang nafkah banget Bang Anjil. agak, maksud gue gini. Kemarin masa muda mungkin gue ya bisa bilang lengga-lengga ya. Sampai jujur gue dulu lagi belum berumah tangga, gue mah nggak butuh duit gaji bulanan. Karena sehari Iya, gue sekian nominal pengangguran Oke. gitu. Ya mungkin banyak dulu gue pernah ceritain juga di channel lu Bang, Timun Misteri, yang mana bujangannya gue kan jalur gue ke ini Mapala. Iya. Nah itu nggak butuh bulanan gue Bang, kayak karyawan gitu, kayak orang-orang kantoran nggak butuh gue gaji bulanan. Karena apa? Dengan yang gue bisa lah gitu ya, bukannya ilmu sih ya, itu terlalu ini gitu. Pengalaman lah. Karena banyak teman-teman yang lebih bisa dari gue gitu. Pengalaman yang gue dapat dari senior gue dulu itu gue pakai, gue praktekin sampai yang mana gue punya bendera. Dari bendera itu gue bisa bawa teman-teman yang butuh ke jalur ini, jalur itu. Ya Oke, namanya guide lah. Mm-mm. Nah dari situ kan gue bisa pukul. Misalkan lu Bang Ibnu, Timur Misteri ada berapa orang? Satu orangnya gue pukulnya termasuk lu host. Dua Jadi setengah. boleh sakit gua. Iya, maksudnya dari harga, Oh. main harga. Cil, minta tolong ke ini. Ya udah 2,5 satu orang, kali berapa orang? Kan gitu. Oke. Jadi buat apa gaji bulanan? Oke, jadi poinnya gini lah Bang Ajil ya. Gua ambil kesimpulan dari yang lu jelasin gitu. Iya. Intinya gini lah, karena jam terbang, karena wawasan lu yang terlalu luas. Ntar lu Bang, Apa tuh? jam terbang kata lu. Bukan. Oh, Maksudnya karena wawasan lu yang terlalu luas, disitulah pengalaman-pengalaman lu jadi banyak. alhamdulillah. Termasuk di pengalaman-pengalaman horor. Intinya Iya. seperti itu kan ya. Itulah jadi ya jawaban nih kenapa Bang Anjil banyak cerita horornya. Iya. Karena memang kalian kalau udah ketemu Bang Anjil, ini orang cerita apa aja ada ceritanya. Enggak cuma horor, jadi cerita yang mau berantem, yang mau ini itu emang banyak. Jadi Ada. banyak yang cerita Bang Anjil ini karena wawasannya Bang Anjil gitu. Dan buat teman-teman nih yang mau bertanya-tanya langsung sama Bang Anjil, bisa banget nih langsung ke Instagramnya Bang Anjil. Instagram lo apa Bang? Kancil lagi. Kancil lagi. Langsung aja tuh kita follow bareng-bareng dan kita tanya-tanya Bang Kancil di situ. Oke Bang Kancil, sekali lagi Siap, terima kasih banyak lu udah mau ngerelain waktu lu di jam kerja lu buat cerita-cerita pengalaman lu ya Bang Kancil ya. Sehat selalu Bang Kancil dan juga keluarga nih yang dikit lagi Bang Kancil mau jadi bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Iya, kalau bapak kan anaknya satu, Iya, kalau iya. anak dua kan jadi bapak-bapak Betul, betul. gitu ya. Kita doain biar Bang Kancil juga istrinya lahiran dengan Amin. sehat walafiat, Amin. maupun janin yang ada dalam kandungannya sehat walafiat. Pokoknya selalu diberikan kesehatan lah buat Bang Kancil dan keluarga. Sama Bang Ibnu juga, doain teman-teman Iya. nih, Bang Ibnu nih. Lagi Amin, merintis amin. jadi bapak-bapak juga. Oke, oke. Pengen Doa dua. bidoa lah Bang Kancil ya. Iya, doa. Oke, buat teman-teman kiranya itu nih yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Dan lagi-lagi nih buat teman-teman nih, kayaknya gue butuh masukan juga lah buat teman-teman. Kayaknya asiknya nih vibes-nya enakan cerita di luar kayak gini apa di studio sih? Gitu. Kalau gue pribadi gue udah bosan di studio, makanya akhir-akhir ini Timur Misteri keluar mulu nih gitu kan. Tapi gue minta saran juga nih, itu kan kemauan gue gitu. Dari kemauan teman-teman pengennya studio ini Timur Misteri ini enakan nuansanya tuh di luar kayak gini apa di studio sih gitu. Tapi kalau di luar jangan harus sebut rang-rangnya juga Bang. Set, 2 kali gue Ya, digigitin. maklum lah kalau di kebun kan adrenalinnya beda-beda Betul, Bang. betul. Entah itu dari horornya, entah dari binatang sekalipun Siap, kan kayak sekarang nih banyak semut rang-rang. Ya jadi intinya kita butuh masukan lah dari teman-teman, nyamannya tuh kayak gimana gitu. Kita tetap terima semua, tetap kita note saran-saran dari teman-teman semuanya lah. Dan satu lagi nih buat teman-teman yang mau seperti Bang Kancil ngobrol bareng sama gue di sini, cerita-cerita pengalaman horornya, kalian bisa langsung tinggalkan cerita kalian ke nomor WhatsApp yang gue cantumin di sini nih. Nah, nanti ada tim dari Timur Misteri yang nge-follow up cerita-cerita misteri kalian. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang Kancil ikutan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kancil, thank you Bang. Siap, Bang. Ngopi lagi kita Bang. Oke. Jadi jangan kerja dulu, ngopi dulu baru Ngopi berangkat lagi. terus sebelum masuk lambung. Iya, jangan sampai. Alhamdulillah. Amit-amit. Iya.